Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Salam Pancasila. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wiwin Winarni, MMPD. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Latifa dari kelas MN 25H. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Project, yaitu di sini saya akan menjelaskan materi tentang sesi 2, yaitu tentang dinamika, esensi dan tantangan pendidikan Pancasila. Pasang surut sejarah Pancasila. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu dinamika. Teman-teman tahu nggak sih kalau pengajaran Pancasila di kampus kita ini perjalanannya tuh panjang banget dan sempat naik turun. Pada zaman awal merdeka tahun 1945 sampai 1960, dulu cara menanamkan nilai Pancasila itu lewat pidato-pidato keren para tokoh bangsa. Puncaknya di tahun 1947, pidato Bung Karno yang terkenal tentang lahirnya Pancasila. Akhirnya dibikin buku dan disebar ke seluruh Indonesia. Terus tahun 1960 mulai deh ada buku paket kewarganegaraan resmi buat anak-anak sekolah. Nah, zaman Orde Baru, di era ini Pancasila dibuat jadi super ketat. Ada yang namanya TAP MPR tentang P4. Di zaman ini juga Pancasila resmi jadi mata kuliah wajib di kampus. Malah mahasiswa baru zaman dulu wajib ikut penataran P4 sampai 100 jam sebelum mata kuliah. Kebayangkan padatnya era reformasi sampai sekarang. Ini plot twistnya. Setelah reformasi 1998, keluar UU Sisdiknas tahun 2003 yang sempat menghapus status wajib pendidikan Pancasila di kampus. Efeknya apa? Banyak yang khawatir moral anak muda makin turun. Untungnya pemerintah sadar dan tahun 2012 ngeluarin UU Pendidikan Tinggi yang mewajibkan lagi Pancasila dipelajari di seluruh kampus bareng sama agama dan kewarganegaraan. Oke, selanjutnya, kenapa kita masih butuh Pancasila atau esensi? Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita sebagai mahasiswa yang jurusannya udah modern masih harus belajar Pancasila? Apa esensinya? Nah, ada dua alasan utamanya. Yang pertama, di dunia kerja itu tuh nantinya butuh orang yang gak cuma pintar teknologi atau sains, tapi juga punya moral, etika kerja, dan cinta tanah air. Jadi kita disiapin buat jadi profesional yang punya karakter. Nah, yang kedua, di tengah gempuran tren dunia yang serba digital dan global ini, Pancasila itu ibarat filter atau penyaring budaya, biar kita tuh nggak gampang kemakan arus negatif, tetap bisa berpikir kritis, tapi nggak kehilangan sisi kemanusiaan kita gitu. Nah, selanjutnya realita pengorbanan dan tantangan zaman sekarang. Terakhir, kita harus realistis. Ada tantangan besar yang lagi kita hadapi. Mengutip kata Prof. Ruslan Abdul Ghani, Pancasila itu lead star atau bintang petunjuk jalan. Kalau nggak ada Pancasila, kekuasaan bisa melenceng. Tapi masalahnya, kompas kita ini lagi ditantang dari dua arah. Tantangan internal, yang pertama itu ada tantangan internal atau di dalam kampus. Jujur aja, kadang kualitas pengajar yang seru dan kreatif itu masih terbatas. Metode belajarnya juga seringkali masih ceramah satu arah yang bikin ngantuk, kurang diskusi, dan kurang bedah kasusnya yang nyata itu. Kemudian yang kedua itu ada tantangan eksternal atau di luar sana. Kita lagi ngalamin yang namanya krisis keteladanan. Kita sering lihat di berita atau di medsos tokoh publik atau elit politik yang kelakuannya tuh malah jauh dari nilai Pancasila. Ditambah lagi ada gempuran gaya hidup hedonisme, serba konsumtif, egois, dan materialistis.
yang pelan-pelan ngikis sifat asli kita yang suka gotong royong dan sederhana. Baik, sebagai penutup, kesimpulannya adalah pendidikan Pancasila ini bukan cuma teori hafalan buat lulus ujian, tapi ini pegangan hidup kita di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Salam Pancasila.